Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raid Mulyadi dari Fakultas Teknik kelas A NPM 13. Di sini saya akan membuat di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang mana tugasnya disuruh membuat flowchart, terus DFD dan yang terakhir mengoding dari flowchart dan DFD-nya. Langsung saja di sini saya akan membuat flowchart-nya dulu. Di flowchart tersebut saya menggunakan Draweo. Langsung saja, pertama-tama saya akan membuat flowchart-nya tersebut. Oke, kita buat dulu, diagram baru. Terus kita save dulu. Flowchart apa ya? Flowchart UAS. Oke, oke. Langsung saja saya akan membuat flowchart-nya dan saya akan menjelaskan kegunaan dari flowchart tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maaf, ini salah. ukuran ukuran teksnya saya kasih 15. Pertama saya akan buat mulai. Mulai. Dimulai ini dimulai ini saya akan menjelaskan bahwasanya pembuatan program selanjutnya akan dimulai. Terus yang kedua, saya juga sama, ukuran teksnya saya kasih 15. Yang kedua saya akan membuat tampilan menu makanan dan minuman. Kenapa saya membuat tampilan menu makanan atau minuman? Karena di soalnya disuruh membuat tentang kode menu struk kasir. Di sini saya akan membuat tampilkan menu, ukurannya 15. Teks ukurannya 15. Tampilkan ma- makanan atau minuman. Di sini ditampilkan menu makanan atau minuman. Sistem akan menampilkan
daftar menu yang dipilih dari pengguna. Contoh daftar menu makanannya, contohnya seperti pisang goreng, mie goreng, kentang keju. Terus minumannya contohnya seperti susu soda, es teh, kayak gitu. Di sini sistem akan menampilkan daftar menu yang dipilih dari pengguna. Oke, saya lanjut. Yang ketiga saya saya buat input jumlah transaksi yang dipilih dari pengguna. Input jumlah transaksi. Ketika pengguna masukkan jumlah transaksi atau item yang dipilih, contohnya itemnya yang dipilih berbeda, ya, maka di sini akan menampilkan pengguna, di sini akan menampilkan jumlah item yang berbeda yang akan dibeli oleh pengguna. Contohnya seperti ketika pelanggan mau beli nasi goreng satu atau es teh dua. Di sini program akan menginputkan jumlah transaksi yang dipilih dari pengguna. Oke, saya lanjut. Udah lama buatannya. Yang keempat, saya akan membuat, bentar dulu, mau mengedit teksnya. Yang keempat, saya akan buat inputan kode, terus cek kode dari menu, terus input jumlah jumlah beli yang dibeli dari penjual maksudnya. Terus saya akan buat subtotal dan yang terakhir subtotal yang akan ditambahkan ke total. Oke, langsung saja saya buat input kode, kode di kode di menu. Oke, input jumlah beli, jumlah beli, terus hitung subtotal, dan terakhir tambahkan ke total. Di sini saya akan menjelaskan hmm, ketika di sini saya akan menjelaskan ketika input jumlah transaksi, ketika komputer menginput jumlah transaksi, maka di sini akan di sini komputer akan menampilkan inputan kode. Contohnya seperti ketika pengguna memasukkan kode, ketika pengguna memasukkan kode menu sesuai daftar. Terus cek kode di menu, contohnya ketika sistem atau pemrograman
memverifikasi apakah kode menu tersebut valid atau tidak valid begitu. Terus input jumlah beli. Di sini sistem akan menginput jumlah beli yang dipilih oleh pelanggan. Contohnya pelanggan membeli makanan satu, terus membeli minuman dua gitu. Di sini akan diinput oleh sistem. Terus hitung subtotal. Setelah input jumlah beli, di sini sistem akan menginput subtotal yang dipilih di menu tersebut. Ketika eh, ketika pembeli memilih menu tersebut, contohnya seperti membeli makanan satu, terus minuman dua, di sini akan dihitung subtotal keseluruhan dari makanan yang dipilih oleh pembeli. Terus tambah ke total. Yang terakhir di sini, subtotal akan ditambahkan ke total. Contohnya seperti anggap harga makanan dan minumnya itu ketika digabung semua harganya menjadi 10.000. Jadi subsistem akan menghitung subtotal terus ditambahkan ke total. Begitu. Oke, saya akan lanjut. Oke. 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 Teksnya sama juga 15. Di sini saya akan membuat hitungan pajak. Kan di soal tersebut disuruh membuat hmm, total pembelian dari pelanggan itu harus ada pajak sekitar 10% di soal tersebut. Saya akan membuat hitungan pajak. Ketika penjual mau membayar, semisal pembayarannya di total semua 10.000, ntar menjadi 10.500 begitu. Oke, di sini saya akan buat hitungan pajaknya. Terbayar. Oke, di sini saya akan menjelaskan hitung pajak 10% dan hitungan total bayar. Di sini ketika pembeli ingin membayar, ketika pembeli ingin membayar membayar makanannya, di sini akan ada pajak 10%. Jadi, di pajak tersebut, di total bayar tersebut akan ditambahkan pajak sekitar 10%. Contoh seperti ketika kita mau membayar 10.000, total bayarnya akan ditambahkan pajak sebesar 10%, sekitar menjadi 10.500. Oke, saya lanjut. Di sini saya akan membuat
inputan jumlah pembayaran, terus menghitung kembalian. Oke, input jumlah pembayaran, jumlah pembayaran, kembalian. Pembagian. Oke, di sini saya akan menjelaskan ketika pengguna masukkan jumlah uang yang dibayarkan, semisal uangnya sebesar 10.000, maka sistem akan menghitung kembaliannya. Entah itu semisal harga keseluruhannya sebesar 10.000 plus ditambah pajak 10% menjadi 10.500. Jadi sistem akan menghitung kembalian dari inputan pembayaran dan inputan pajak. Jadi kembaliannya sekitar Rp500. Itu. Oke, yang terakhir selesai. Selesai. Ketika semuanya udah selesai, maka proses transaksinya juga selesai. Di sini, sistem bisa mencetak struk kembalian ke menu awal. Ketika udah dibayar, maka sistem akan membuat struknya, akan terus terus sistem akan kembali ke menu awal, ke menu di sini, ke menu mulai. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari pembuatan flowchart dari saya. Sekarang saya akan menjelaskan sekaligus ingin membuat DFD, kelanjutan dari flowchart tersebut. Oke, kita simpan dulu. Ctrl S. Terus saya akan buat DFD-nya. Buat diagram baru. Terus buat. Oke, ini tampilannya kayak dulu, kayak kayak yang tadi kita harus mengesave filenya dulu. Di sini saya akan save filenya dengan nama apa ya? DF UAS DFD UAS. Oke, DFD UAS. Oke, kita save. Di sini saya akan membuat DFD-nya. Oke, langsung saja saya buat DFD-nya. Hmm, saya akan membuat user atau lebih tepatnya itu seorang pembeli. Oke, pertama-tama saya akan buat user atau orang yang ingin membeli. Terus tagnya kita kasih 12. Tagnya kita kasih 14. Text user.
Teksnya kita kasih 14, terus kita kasih nama user. User. User di sini sama halnya dengan seorang pembeli gitu. Oke, kita kembalikan lagi yang ini. Terus di sini saya akan buat input. Contohnya ketika user ini bilang input, contohnya itu seperti ingin membeli menu makan atau minumannya gitu. Kita buat input teks, ukurannya sama, teksnya 14, input, kill, 14. Coba. Oh, nggak bisa. Input, oke. Oke. Terus saya akan membuat setelah saya buat input di sini user biasanya ketika mau membeli suatu itu akan bilang ke kasir semisal mau beli nasi goreng atau apalah gitu. Di sini akan di kasir di sini akan diinput. Oke, ini ukurannya saya kasih ukuran tagnya saya juga kasih 12, 14. Di sini saya akan buat proses transaksi. Proses transaksi. Transaksi. Oke, saya akan menjelaskan di proses transaksi ini. Proses transaksi ini digambarkan ke mesin kasir. Ya, digambarkan ke mesin kasir. Di sini proses transaksi ini bisa menerima permintaanmu, permintaan dari user. User meminta sesuatu, terus di proses transaksi ini di mesin kasir menerima pesanan dari user gitu. Terus saya melanjutkan. Hmm, ini salah. Di sini yang benar.
Nya sama, saya kasih 14. Di sini saya akan buat data transaksi. Data transaksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Di sini di data transaksi ini saya akan menjelaskan kan di sini sistem akan menyimpan permintaan dari user. Terus mesin kasir tersebut, mesin kasir yang ini akan melihat daftar barang dan akan melihat harganya. Semisal user ingin beli nasi goreng, terus disimpan di mesin, habis itu mesin akan melihat harga dari barangnya tersebut. Semisal nasi gorengnya harganya 10.000, terus ST-nya semisal 5.000 itu mesin kasir akan melihat. Terus di data transaksi ini akan disimpan oleh oleh mesin kasirnya. Ini kasih ini kasih simpan. Oke. Di sini kasih simpan. Simpan. Di sini kasih simpan. Kenapa saya mengasih simpan? Karena pesanan yang disebutkan oleh user akan disimpan di sini, terus harganya juga terus mesin kasirnya akan melihat harga dari pesanan user tersebut. Harganya akan disimpan di sini sama pesanannya. Oke, di sini saya akan membuat ntar dulu. Tag ukurannya 14. Oh ya ini salah. Oke, di sini saya akan membuat data menu. Data menu. Di sini saya akan membuat ambil data menu. Ukurannya juga 14. Bisa diperbesar. Teks.
ukurannya 14, ambil menu. Oke, saya akan menjelaskan yang di sini. Setelah data transaksi tersimpan, maka sistem atau mesin kasir akan mengambil data menu yang diinput oleh user, yang dikatakan oleh user ke kasir gitu. Setelah mesin kasir mencatat pesanan dari user, maka user akan memberitahukan harga dari barang tersebut. Semisal yang dipesan oleh user nasi goreng, terus kasir akan memberitahukan harganya. Semisal 10.000 atau 5.000 gitu. Terus terus yang terakhir saya akan membuat hitungan harga dari pembelian dan kembalian dari proses proses kembalian dari proses kasir menggunakan struk. Oke, di sini teks. Ukurannya kita kasih 13. Oke, hitung A, enter, cetak struk kembalian. Terus cetak struk kembalian. Struk kembalian. Maaf, struk kembalian. Kembalian. Oke, saya jelaskan kenapa di sini saya memberikan hitung A terus cetak struk kembalian. Karena ketika ketika sistem udah mengambil data menu, setelah disimpan kan sistem udah mengambil data menu. Terus ketika user mau membayar, sebelum user membayar, sistem akan memberikan total atau hitungan dari pembelian user tersebut dan akan mencetak struk kembaliannya. Dan user akan mencetak struk hitungan harga dari pembelian dan pembelian tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang DFD pembuatan saya. Selebihnya mohon maaf. Kita simpan dulu. Terus habis dari DFD saya akan membuat codingannya. Oke, kita kembali. Setelah saya membuat flowchart dan DFD-nya, saya akan membuat codingannya. Di codingan tersebut saya menggunakan aplikasi PyCram yang 2025. Oke, kita buat filenya dulu. Filenya di sini kita save dulu. Iya. Terus saya lanjut. Pertama saya ingin membuat codingan dengan biodata diri saya. Di sini saya menggunakan print. Print, dalam kurung, nama,
Jadi, terus lebih singkatnya kan saya di sini ingin membuat biodata diri, nama, NPM, terus kelas. Lebih singkatnya waktu saya akan copy paste aja. Ntar tinggal mengubah. Oke, kita tinggal mengubah di sini. Nama, NPM, terus di sini juga diubah menjadi kelas. Kelas. Kenapa saya di sini menggunakan print? Karena ketika nanti di run bisa menampilkan ini nama Arif Mulyadi terus npm kelas. Kegunaan string bawah di sini saya saya menggunakan string bawah di sini untuk menjadi pemisah di antara biodata dengan soal yang berjudul struk kasir. Langsung saja kita langsung saja saya ingin membuat codingannya tentang struk kasir. Di sini saya juga menggunakan print huruf. Kita kasih spasi yang banyak biar nama tokonya atau nama warungnya nanti ada di tengah kita ketika di run. Nama warungnya kita kasih semisal Hamdalah. Hamdalah Cafe. Hamdalah Cafe. Terus di sini kita buat kode, menu makanan, harga, terus menu minuman. Kita menggunakan print, print kode, kode menu makanan, makanan, harga, harga, menu, kode, terus menu minuman.
Menu minuman, terus harganya. Harga. Drink. Di sini kita akan membuat kode. Semisal makanannya, contoh, contoh makanannya semisal kentang goreng. Berarti kita buat kodenya pakai KG, singkatan dari kentang goreng. KG, kentang goreng, kentang goreng, harga. Harganya kita kasih semisal 5.000. Kita buat kode dan menu minumannya. Kode minumannya di sini kita semisal minumannya kita kasih teh hangat. Berarti kodenya kita kasih TH, kepanjangan dari teh hangat. Eh, ya benar, benar. Terus menu minumannya teh hangat. Harganya di sini semisal kita kasih 4.000. 4.000. Oke. Dari sini kita copy paste. Kita akan membuat kode makanan dan minuman ini sebanyak 4. Kita copy paste dulu. Kita copy paste dulu. Ntar kita tinggal mengubah kode menu makanan, harga, terus menu minuman gitu. Ntar, B. Yang kedua, kode makannya kita kasih SB, sosis bakar. SB, di sini kita ubah menjadi sosis bakar. Sosis bakar. Harganya kita kasih semisal 10.000. 10.000. Terus menu minumannya kita kasih susu soda. Kodenya kita ganti SS, singkatan dari susu soda. SS. Ubah jadi susu soda. Harganya kita kasih semisal 8.000. Terus kita copy paste lagi. Yang ketiga kita kasih menu makanannya pisang keju. Terus kodenya kita ubah menjadi PK. Ya, PK. PK. Menu makannya kita ubah pisang keju. Pisang keju. Harganya kita kasih 8.000. Terus minumannya juga diubah. Minumannya kita kasih es jeruk. Es jeruk. Terus kodenya kita ganti EJ, kepanjangan dari es jeruk. EJ. Harganya kita ubah menjadi 5.000.
Ya, terus kita pilih sekali lagi yang terakhir. Oke. Yang terakhir, menu makanannya kita kasih mie goreng, semisal mie goreng. Terus kodenya kita ubah menjadi MG. MG. Harganya juga diubah. Semisal 10.000. 10.000. Terus minumannya juga diubah. Minumannya di sini yang terakhir kita kasih teh hangat. Kita kasih es teh biar gak sama dengan menu yang pertama. Es teh. Kodenya kita kasih ET. Terus harganya kita ubah menjadi, oh harganya gak usah diubah, kasih 4.000 aja. Kenapa di sini saya menggunakan print? Karena ketika nanti di run bisa menampilkan ini. Coba kita run dulu. Lah, kok error? Apanya yang error ini? Coba printnya hapus dulu. Kita ketik lagi. Print, terus yang diubah-ubah. Coba kita run lagi. Ya, alhamdulillah ini udah bisa. Lanjut, kita membuat struk datanya. Di sini kita enter dulu, isi spasi. Oh, nggak usah enter. Di sini saya menggunakan print untuk membuat pembatas kayak gini. Print. Oke, di sini tambahin lagi. Oke, enter. Terus di sini kita membuat menu supaya kita ketika nanti di run bisa menampilkan yang ini. Menu sama dengan ya, menu di sini untuk menampilkan kode menu yang di atas, terus bisa menampilkan nilai atau harga dari makanan atau minuman. Terus kodenya kita taruh ke sini, KG.
Page, 2, enter, kentang goreng, kentang goreng, koma harga. Harganya 5.000. Terus di yang kedua bakar, kodenya SB. SB, sis bakar, sis bakar, terus harganya di sini 10.000. Biar biar gak lama, saya copy paste aja. Ctrl C, enter, Ctrl V. Di sini kita tinggal mengubah dari kode dan nama makanannya. Ini yang di bawah PK pisang keju, PK pisang keju, harganya 8.000. 8.000. Terus kita copy paste lagi, kita lah, yang terakhir dari menu makanan yaitu mie goreng, kodenya MG. MG, nah, menu makanannya diubah menjadi mie goreng, terus harganya 10.000. Lanjut ke menu minumannya, TH, di sini saya copy paste aja. Kode dari teh hangat yaitu TH, menu menunya teh hangat, harganya 4.000. 4.000. Lanjut ke susu soda. Kodenya SS, panjangan dari susu soda. Terus di sini diganti susu soda. Soda harganya 8.000. 8.000. Lanjut yang ketiga, es jeruk. Kodenya EJ. Es jeruk. Terus harganya 5.000. Terus yang terakhir
ST, kodenya ET, harganya 4.000. ET, T, harganya 4.000. Coba kita run dulu. Oh ya, ya bisa. Terus ET, ntar, sini saya akan menggunakan data. Data sama dengan total. Total sama dengan 0. Kenapa di sini saya menggunakan data dan total? Karena data di sini untuk menyimpan transaksi pengguna satu persatu. Sedangkan total itu bisa menjumlahkan harga keseluruhan dari semua pesanan. Oke, lanjut kita buat codingannya. Enter. Di sini saya akan menggunakan variabel n sama dengan menggunakan kode int dalam kurung input input terus di sini saya akan meminta untuk menampilkan masukkan jumlah transaksi, masukkan jumlah transaksi. Kegunaannya n di sini yaitu untuk meminta beberapa jumlah jenis menu yang ingin dibeli. Semisal mau beli kentang goreng, sosis bakar, atau minumannya mau beli susu soda, es jeruk gitu. Terus saya lanjut ke codingannya. Di sini saya menggunakan kode for link, terus menggunakan dalam kurung variabel n. Variabel n. Enter. Di sini saya akan menaruh kode sama dengan menggunakan kode int dalam kurung input
Di sini saya akan meminta untuk menampilkan kode menu beserta harganya yang ada di sini. Kentang goreng harganya 5.000, bakar harganya 10.000. Di sini kita cukup memasukkan kodenya aja yang ini, nggak usah memasukkan yang ini. Kode, ntar saya hapus dulu. Input, kode menu, kita cuma mengambil kodenya aja ya. Misal kentang goreng kita cuma masukkan KG, KG, SB, cheese bakar, terus PK, sang keju, terus MG, mie goreng untuk makanannya, MG, terus untuk minumannya juga dimasukkan juga TH, teh hangat, terus SS, susu soda, EJ, es jeruk, ET, es teh. Terus hmm, di sini saya akan menggunakan per. Di sini saya akan menggunakan upper. Kegunaan upper di sini yaitu untuk menampilkan huruf besar dan huruf kecil. Terus di sini terus di sini saya akan kasih jumlah sama dengan kodenya saya pakai NT dalam kurung input, terus saya akan meminta jumlah jumlah beli. Coba kita run dulu ya. Ini kok error? Yang error was never closed. Kode. Coba kita push, kita ulang dulu. Di kodenya yang error. Kode inti dalam kurung input. Apa di sini antisipasi.
Coba kita run. Error. Kita hapus dulu, kita ulang dari sini. Kode, kita masukkan kode sama dengan, coba kita kasih input. Input, kode menu. Kode menu. Sini kita coba masukkan lagi kode yang ada di sini. Misal kentang goreng kodenya KG. Coba kita masukkan lagi. KG, SB, sis bakar, PK, MD, SS, EJ, EJ, yang terakhir ET, ET. Terus di sini saya akan menggunakan upper lagi. Per, per, yang dua tadi kita mengulang jumlah. Yang error, saya tadi mengulang jumlah, saya coba ingin menggunakan jumlah lagi. Jumlah sama dengan int dalam kurung input, input. Di sini saya akan meminta untuk menampilkan jumlah beli. Jumlah beli. Coba kita run dulu. Alhamdulillah di sini bisa. Coba kita pilih menunya dulu. Masukkan jumlah transaksi. Kita semisal masukkan satu. Ter menunya kita pilih nomor satu KG. Kita ketik KG. Jumlah beli satu. Ya bisa. Sekarang kita membuat. Sekarang saya ingin membuat hmm, struk datanya ditambah pajak. Ditambah pajak 10%. Enter. Kita menggunakan kode if kode in nama nama terus harga sama dengan menu kurung kode. Terus di sini saya akan meminta untuk menampilkan total, untuk menampilkan subtotal, subtotal
sama dengan harga dikali jumlah. Sama dengan harga dikali jumlah. Alah, terus saya akan menggunakan data, meminta untuk menampilkan data event harga jumlah jumlah terus terakhir subtotal total. Yang terakhir total plus sama dengan subtotal. Coba kita run dulu. Coba kita jalankan dulu transaksi. Semisal kita masukkan transaksi, kita semisal ingin beli satu. Nah, menunya kita coba yang SB, bakar. Jumlah beli satu. Ya ini bisa. Lanjut. Lanjut. Enter. Di sini saya akan membuat codingan tentang penambahan pajak. Di sini saya menggunakan variabel pajak. Pajak sama dengan total. Pajak sama dengan total. Total bayar. Total bayar. Sama dengan total ditambah pajak. Plus pajak. Oke, coba kita run dulu. Ya ini masih bisa. Coba kita transaksi satu. Kita pilih PK. PK jumlah beli satu. Nah, ini kok error total. Total bayar mana total plus pajak. Pajak. Total plus pajak. Mungkin kita transaksinya dulu.
Error. Print, coba dulu print. Baca jurnal daftar. Coba kita run dulu. Error. Oke, kita coba perbaiki dulu. Mungkin kita lanjut dulu. Di sini saya akan melanjutkan karena ada yang error. Di sini saya akan coba melanjutkan. Di sini saya menggunakan kode print, print, print dalam kurung. Eh, Truk data, truk transaksi, transaksi. Kenapa di sini di struk transaksi saya menggunakan huruf besar? Karena di sini gunanya upper untuk memisahkan antara huruf kecil dan huruf besar. Oke, saya lanjut. Print, print, nomor, jenis, harga, jumlah. Sini saya akan menggunakan kode 0 plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1. Terus di sini saya akan menggunakan kode for in data. Terus print dalam kurung F no 3 no lebih kecil dari 3.
lebih kecil dari 13. Kecil dari 7. Terus hitam 2. Hitam 2 lebih kecil dari 7. Hitam yang ketiga lebih kecil dari 7. Plus sama dengan 1. Coba kita run dulu. Ini kok masih error? Oke, kita akan perbaiki dulu. Satu. Oh, di sini menggunakan, coba kita run dulu. Alhamdulillah di sini udah bisa. Kita coba jalankan dulu. Kita coba jalankan dulu. Kursornya kita pindah ke runnya. Coba kita masukkan transaksi 1. Enter, pilih yang ET, ST, terus jumlah beli 1. Di sini masih error karena pajaknya masih belum di coding. Sekarang saya akan membuat codingan untuk kode pajak. Oke, lanjut. Ter di sini saya akan menggunakan print dalam kurung F N. Di sini saya akan meminta untuk menampilkan total harga. Total total harga. Harga. Total harga. Total. Oke, enter. Print dalam kurung F pajak.
pajak. Pajaknya yang di soal, ketentuan di soal pajaknya yaitu 10%. Pajak. Oke. Print. Lampu F. Total bayar. Iya, total bayar. Total bayar. Bayar. Coba kita run dulu. Lah, error. Errornya di sini di print total bayar. Oke, kita perbaiki dulu. Total bayar. Oh iya, biasanya kalau pakai spasi itu ditandai dengan strip bawah. Coba kita run. Alhamdulillah di sini sudah benar. Sekarang saya akan melanjutkan codingannya. Codingannya enter. Sekarang saya akan memasukkan bayar. Bayar sama dengan saya akan menggunakan kode INT dalam kurung input input di sini saya akan meminta untuk menampilkan masukkan jumlah pembayaran. Masukkan jumlah pembayaran. Pembayaran. Nah, terus print kurung F. Coba kita coba saya kasih kembalian. Kembalian. Bayar dikurangi total bayar. Total bayar. Ini udah selesai kodenya, udah selesai semua. Coba saya run dulu. Di sini saya akan mencoba untuk mengasih untuk memasukkan jumlah transaksi sebanyak 3 semisal. Kodenya kita pilih yang KG, kentang goreng. Terus jumlah beli 2. Terus yang ketiga kita coba, yang kedua kodenya kita coba untuk memilih PK, pisang keju, jumlah beli 1. Terus yang ketiga kita coba untuk memilih kode ET. ET itu ST.
Oke, mulai beli satu. Kok error? Coba kita perbaiki lagi. Di total bayarnya yang error. Total bayar. Oh, total bayar. Pak, di sini saya akan ketik ulang total bayar. Total bayar sama dengan total plus pajak. Total plus pajak. Coba kita run. Kita pilih menunya dulu. Tuh, enter. Oke, enter. Jual beli satu. Error. Error. Ya, 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 ya. Pajaknya di sini nggak dikasih 10%. Coba kita kasih 10%. Coba kita run lagi. Masukkan jumlah transaksi. Kita coba kasih satu. Ter SP sosis bakar. SP. Telah beli satu. Error. No. Empat inch. No. Apanya yang salah? Pajak sama dengan total. Total nama. Motif kode email. Oke, nama, harga sama dengan data sama dengan data.
Event, nama, harga. Oh, yang ini yang salah. Coba kita run lagi. Coba kita jumlah transaksi satu. Kodenya kita pilih EJ. Terus dulu. Jumlah di satu. Oh iya ini benar. Coba kita tambahkan. Di sini harganya 5.000 ditambah pajak 500, total bayar 5.500. Kita coba bayar 6.000. 6.000. Ya di sini kembaliannya 500. Alhamdulillah dari tadi yang error sekarang bisa terselesaikan, bisa di run. Eh, mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita matikan dulu.